klarifikasi terkait ketahanan pangan, Pak. Kenapa ketahanan pangannya? Ya, yang dianggap menurut kita sih kurang adil ya terhadap masyarakat dengan adanya ketahanan pangan ini yang seolah-olah ya sama kayak apa ya, kayak semacam merenggut hak masyarakat gitu, Pak. Jadi setelah apa yang kemarin terjadi waktu Lebaran Haji itu, hasil penjualannya itu tidak sesuai dengan kinerja mereka, Pak. Gitu. Yang selama 9 bulan cuman dikasih upah 200.000 per ekor. Sebagai warga ya, menyayangkan kenapa aturannya seperti itu, Pak, gitu ya. Jadi warga dikasih upah gitu Ya sama pihak desa. Pihak desa itu bukan bagi hasil ya disebut. Hasil anak kambing. Dapatnya 200.000 per ekor selama 9 bulan. 9 bulan. Iya, dia kan nggak kenal siang nggak kenal malam, Pak. Kemarin saya lihat kan ya, saya nggak sampai kepikiran sejauh itu, karena saya sebagai TPK merasa pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan alur yang seharusnya. Jadi pertamanya adalah pengadaan kambing untuk ketahanan pangan di Desa Cibunian itu jumlahnya 185 ekor, terbagi menjadi 3 kelompok. Kita fokus ke 40 ekor yang ada di Cisalak-2 ya, yang menjadi ini 40 ekor yang ada di Cisalak-2 itu adalah 13 ekor jantan dan 27 ekor betina. 13 jantan dan 17 ekor 27 ekor betina. Totalnya 40. Nah, kemudian di bulan September waktu itu penyerahan kambing ya, dan kelompok pun di sini ada yang hadir mungkin termasuk salah satunya. Sebelum kelompok itu ada yang mengundurkan diri 5 orang ya. Tadinya awalnya memang kambing itu berada di kandang milik Pak Nomin yang kemarin diambil video sama abang ya. Nah kemudian perjalanan waktu penyerahan itu memang kami di TPK sudah tertuang dalam berita acara perjanjian kerjasama ya, antara TPK dengan kelompok tani. Hanya saja termasuk dengan langsung ke poin penjualan aja ya. Jadi sistem bagi hasil di sini ada ruang lingkup. Para pihak menyepakati sistem bagi hasil dalam pelaksanaan kegiatan ternak domba untuk kambing betina yang sebelumnya sudah beranak, maka sistem bagi hasilnya adalah anak kambing tersebut dibagi 2 dengan pihak pertama. Untuk kambing indukan yang belum cukup umur atau dalam bahasa di sini disebut kanten, maka sistem bagi hasilnya adalah semua anak yang dilahirkan pertama menjadi milik pihak ke-1. Dan untuk kambing jantan, sistem bagi hasilnya adalah keuntungan penjualan kambing jantan dibagi 2 dengan pihak pertama setelah dipotong modal harga kambing sesuai harga yang disepakati kedua belah pihak. Di sini kenapa saya bilang ini ada kambing yang dijual. Tadi yang sesuai Pak, siapa namanya Pak? Pak Nanang sampaikan sebagai TPK seharusnya melakukan monitoring. Ya, tadi sampaikan kuping saya masih mendengar. Tadi ini ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Sekarang mana kelompok tani yang sudah melakukan kesepakatan bersama kalau ini dijual?
Artinya kalau bicara kesepakatan bersama itu harus ada tersurat dong. Mereka jual ke mual, iya mual tuh. Saya tanyakan ke mereka masing-masing, dari hampir 4 orang ini tidak ada kesepakatan apapun. Diambil, terus hanya diberi begitu 250.000 per ekor, ya sudah begitu aja. Artinya tidak seperti itu. Yang ini seharusnya ini adalah program yang bergulir, ya, program yang bergulir. Pun ini dijual harus ada kesepakatan dulu. Pun jangan jadi LSM yang ngajarin pemerintah desa. Ya, jadi sebetulnya pemerintah desa yang lebih paham, lebih piawai. Harus ada musyawarah dulu. Musyawarah ini sepakatnya atau tidak? Jadi menurut pengamatan saya di lapangan, secara di lapangan teknis mungkin diadakan dulu musyawarah. Gitu. Adapun saya sesuai dengan yang disampaikan di video kemarin, ya saya sebagai posisi kepala desa yang juga TPK, saya bisa dipertanyakan kepada masing-masing kelompok, ada enggak dari pihak kepala desa ataupun TPK yang menjual itu murni memang yang usulannya dari ketua kelompok waktu itu dengan alasan karena memang kandangnya penuh katanya, karena memang induknya pada beranak, begitu kan? Ya Pak Lurah, itu kan versinya Pak Lurah. Ya. Ketika kami melakukan investigasi, saya juga tidak elok harus saya perlihatkan catatannya Pak Lurah dengan siapa, Pak Lurah memerintahkan siapa, tidak elok dalam forum ini. Kalau saya di sini bukan apa-apa, saya tidak punya kepentingan apa-apa, tapi murni kepentingan kontrol sosial untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu kemudian saya tanyakan, dia minta ke mana? Arif Muhammad, duit hasil usaha. Jadi nggak usah kamu plastik, saya nggak nyuruh. Nanti kalau saya buktiin malu, ya. Kelompok tadi administrasi kita selesaikan nanti belakangan gitu kan. Jangan di belakangin, Pak. Administrasi bagi ke depan, Pak. Ya, Fakta hukum itu bukan jelas. hari ini Kalau tidak ada maksud fakta hukum, kwitansi Pak, fakta hukumnya. Kalau Maksud ini saya, kan tidak ada jelas. bukan di meja. Mereka ngejual Jadi, kambing udah ayah, kwitansi ada ayah, iya ada ayah, itu ada ayah. Sudah Pak, mengakui bahwa kalau ini adalah kekurangan dan kekeliruan yang kemudian akan diselesaikan. Ini orang baik. Jadi Pak Sekdes sudah muter-muter persoalannya. Siapa yang Nah, perbaiki saja sudah selesai. Begitu. Pak Kades, ya mohon maaf Pak Kades ya, saya ada repot gitu namanya. Oke, saya terima kata Ya, ada gitu. Terus selanjutnya ya, yang paling utama adalah permohonan maaf buat saya. Saya mohon maaf di sini ya, tapi dari sini dari tadi nggak ada mohon maaf. Ya, permohonan maaf, bahwa kami begini. Itulah. Cobalah, ya nama. Jangan kita maju mewakili desa sebagai sekdes banyak. Minta maaf bila kesalahan, memang semua yang saya lakukan itu salah, yang kami lakukan salah. Saya minta maaf semuanya. Jadi insya Allah untuk memperbaiki ke depannya tidak akan mengulangi itu. Itu ya. Ya. Nah, itu bukan kesalahan. Itu salah itu pengadilan. Ini kekeliruan yang kemudian diselesaikan. Oke? Saya Sambas Alamsyah, Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Pajajaran. Hari ini kami datang beserta para penerima manfaat daripada program ketahanan pangan. Sehubungan adanya kejanggalan yang perlu dievaluasi. Ada sekitar tadi 4 dari 10 penerima manfaat dari ketahanan pangan 2024. Tadi kita sudah sampaikan keluh kesah dan lain-lain kepada kepala desa. Yang alhamdulillah kepala desa dan perangkat akan memperbaiki segala sesuatunya, baik itu administrasi ataupun seperti contoh perdes yang akan dibuatkan oleh mereka. Saya juga apresiasi mereka mengakui adanya kekurangan administrasi. Itu yang harus saya sampaikan, dan ke depan kami berharap adanya perbaikan perihal dengan ketahanan pangan. Keluhannya apa sih tadi sampai seperti itu? Keluhannya adanya dugaan kekeliruan bahwa ada kambingnya, kemudian dugaan dijual oleh kepala desa, ya dugaan ya. Dan kemudian tadi sudah diklarifikasi oleh Bapak Kepala Desa bahwa mereka akan melakukan, saya berharap mereka segera melakukan musyawarah, ya. Segera melakukan musyawarah, perbaiki semua apapun bentuk komunikasi, karena saya sampaikan ini adalah kekeliruan. Jangan sampai kami kemudian melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum, sebuah kejanggalan tersebut. Namun tadi sampaikan mereka akan memperbaiki, dan saya sudah berikan deadline, ya segera klarifikasi. Kalau tidak,
ya mohon maaf, kita pun akan lakukan pelaporan. Dalam waktu berapa hari? Saya minta tadi secepatnya lah ya, dalam minggu ini. Ya, dalam minggu ini mungkin 1 minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan akan ada deadline waktu untuk memperbaiki segala sesuatu. Oke, siap. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih rekan-rekan.